Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Sesaat lagi kita akan menyimak ngobrol bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, radio keluarga Anda. Resi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Resi. Ketemu lagi bareng Agus di program acara Ngobrol bareng Dinas Kesehatan Magetan dengan tema Festival Makjeling sahabat Resi. Tentunya di kesempatan siang kali ini sudah ada narasumber kita, yaitu Bapak Toto. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas Agus. Dan juga ada Bapak Ahmad dari Dinas Kesehatan. Dan juga ada Bapak Ibu Tutut ya. Selamat pagi Bu. Alhamdulillah, untuk kesempatan pagi kali ini kita bisa bersua di acara Ngobrol bareng Dinas Kesehatan ya. Tentunya dengan tema yaitu Festival Makjeling. Nah, ini diselenggarakan mulai tanggal 25 Juli ya Bapak ya. Dan tentunya dimulai dari setengah 7 ya, setengah 7 pagi. Nah, tentunya ini untuk menunjang yang namanya stunting ya Bapak ya. Nah tentunya sahabat Rasi juga yang ada di rumah ya, ini juga penasaran nih, apa itu stunting yang belum tahu nih Bapak. Mungkin siapa dulu yang mau menjelaskan mengenai stunting ini, Bapak Toto atau monggo. Terima kasih Mas Agus. Selamat pagi menjelang siang. Sehat ya Mas Agus? Alhamdulillah, untuk siang ini sehat. Kelihatannya cerah ini, secerah udara yang di luar. Betul Bapak. Kepada sahabat Rasi FM 90,6 FM, betul, yang bisa mendengar kita pagi hari ini, kita melakukan bincang-bincang betul, terkait dengan Festival Makjeling. Nah, ini Festival Makjeling ini memang kita lakukan secara kolaborasi. Jadi nanti ada festival dan juga nanti akan dilanjutkan dengan rembuk stunting. Stunting ya. Nah ini apa aja sih yang ada di Festival Makjelingnya? Mungkin kami akan membuka stand-stand begitu ya, yang betul. Mana di dalamnya sangat terkait dengan sangat terkait dengan intervensi baik itu spesifik maupun intervensi sensitif. Jadi di situ bagaimana manunggalnya daripada masing-masing OPD di dalam pemerintahan Kabupaten Magetan ini bisa saling bersatu, bergerak bersama untuk mencegah dan menanggulangi stunting. Betul. Ya, nah nanti bagaimana dengan stunting mungkin nanti akan diceritakan oleh Bapak dan Ibu narasumber hari ini. Intinya seperti itu. Kita mulai awal nanti jam 6:30 itu sudah mulai start untuk melakukan pembukaan yang diawali dengan senam germas, pembukaan dan peninjauan dari Bapak Bupati, serta mungkin nanti ada pemberian tablet tambah darah untuk anak SMP 1, dan juga mungkin ada bantuan dari Dinas Peternakan untuk minum susu bersama. Wah, ini gratis ya ini. Gratis bagi siswa laki-lakinya. Kalau perempuannya dapat tablet tambah darah. Begitu ya. Gratis Pak ya. Gratis. Gratis. Semuanya gratis ini. Pak Salim itu kayaknya gratis semua. Gitu guys. Jadi itu yang ada di pelataran depan Surya Graha. Kemudian yang kedua ada juga kita di SMP 1. Nah, ini siswa-siswi monggo hari Senin besok semuanya harus masuk. Kita meriahkan karena dalam penanggulangan stunting ini memang mulai dari hulu. Nah, hulu ini biasanya remaja-remaja, Mas Agus, karena remaja ini banyak sekali gangguan dengan adanya kemajuan modernisasi di ilmu teknologinya. Betul, itu perlu sekali bagaimana kita bersama-sama, tidak hanya
pemerintah daerah, tapi masyarakat juga harus sama-sama mendukung kira-kira perilaku apa yang baik supaya tidak muncul stunting-stunting yang baru gitu ya. Karena memang pada saat COVID kemarin itu kemungkinan ini Mas Agus kita duga mungkin stunting akan naik. Karena apa? Karena pada saat itu kan balita tidak, ibu hamil, ibu anak-anak yang bayi-bayi itu kan rata-rata di rumah saja. Jadi kurang aktivitas, makannya banyak, aktivitas kurang, hanya melihat TV. Ya, ini kemungkinan karena aktivitas kurang, lihat TV sehingga balita ini kemungkinan akan terjadi stunting. Tapi kalau balita gemuk semakin banyak, termasuk ibunya semakin banyak yang gemuk. Karena makan saja, ngemil saja terus, di dalam kamar. Jadi seperti itu. Harapannya kita bergerak, sebetulnya bergeraknya sudah lama sih, karena dengan tahun 2022 ini insya Allah kita semua bergerak, tidak ada yang diam. Kita berantas, insya Allah di Kabupaten Magetan stuntingnya sangat berkurang. Untuk gambaran, stunting di Magetan ini tidak begitu banyak sih ya, cuman pada saat dilakukan survei kemarin itu tidak tahu kok cukup lumayan tinggi, tapi sebetulnya kalau dilihat dari bulan timbang itu kasus dari stunting ini tidak banyak. Jadi target dari Pak Presiden yang sudah ada di Perpres nomor 72 tahun 2021 tanggal 15 Agustus itu menyatakan bahwa tahun 2024 itu harus 14%, di bawah 14%. Sebetulnya Magetan ini sudah mencapai nggih Pak nggih. Iya, sudah 10,16 ini. Tapi tetap Pak Bupati berharap stunting bisa ditekan lagi gitu ya. Kalau bisa di bawah 10. Nah, ini menjadi tugas kami yang ada di Dinas Kesehatan dan yang bertanggung jawab secara kabupaten ini dari Pak Salim ini yang megang gitu. Jadi semuanya yang tangani Pak Salim nanti. Jadi gratis itu kalau Pak Salim bilang pelayanan gratis ya kita gratis semua. Siap. Baik ya. Terima kasih Pak Toto sudah menjelaskan. Jadi masyarakat monggo bersama-sama, tidak hanya berpangku tangan pada pemerintah daerah, tapi semuanya berupaya semua untuk apa yang sudah menjadi komitmen kita bersama untuk berperilaku ataupun pokoknya apa yang menjadi petunjuk daripada pemerintah tetap diikuti gitu. Dan saya saran prokes tetap masih dilakukan karena COVID masih ada. Ya, ini sudah turun landai sangat ya, kita kasus sudah sekitar antara 1 sampai 3 setiap hari, tapi masih ada. Dan 1 sampai 3 itu sudah menjadi masalah kalau sekarang ya. Karena sekarang banyak daerah-daerah yang sudah 0, tapi kita masih ada. Jadi menjadi pemikiran kita bagaimana budaya yang sudah baik dengan COVID, sudah memakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Tapi sekarang sudah mulai kabur ya, sudah mulai tidak pakai masker, sudah diberikan kebebasan mungkin karena itu mungkin Bapak ya. Mudah-mudahan kita tetap gerakkan lagi, tetap pakai masker dengan harapan Magetan bisa zero. Amin. Ya, baik, terima kasih Bapak Toto dari Dinas Kesehatan Soterasi dan juga ada Bapak Ahmad dari Dinas Kesehatan, juga ada Ibu Tutut juga. Nah, Soterasi tentunya bakal kita ngobrol lagi, masih banyak yang bakal kita obrolin di acara ngobrol bareng Dinas Kesehatan Magetan. Tentunya yang mau bertanya silahkan bisa telepon di 0351 896 137 atau di WhatsAppnya di 0811 30 2906, dan Anda juga bisa nonton acara ini di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rasiafm.co.id dan juga di Facebooknya Rasi Magetan. Tetap merapat terus di acara ngobrol bareng Dinas Kesehatan. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Soterasi masih di acara ngobrol bareng Dinas Kesehatan Magetan dengan tema yaitu Festival Majling. Nah, bicara soal Festival Majling ini baru pertama kali diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan ya Bapak ya. Iya. Dan tentunya ini ada berbagai macam kegiatan seperti senam germas ini, apakah nanti juga diikuti oleh masyarakat umum atau para pelajar saja ini Bapak? Mungkin Pak Ahmad. Iya, terima kasih Mas Agus sebelumnya bahwa kegiatan Festival Majling ini ada
beberapa kegiatan yang melibatkan masyarakat ataupun dari lintas sektor. Sementara ini Mas, untuk senam Germas ini, karena ini tadi sampaikan oleh Mas Toto bahwa meskipun COVID sudah melandai, tapi kita tetap prokes. Makanya untuk tahun ini, untuk kegiatan senam Germas sementara kita batasi dulu. Oh gitu. Itu nanti ada teman-teman dari namanya Jackmil, kader Jackmil ya Pak. Terus sama kader-kader Mayang Sari. Itu kader Mayang Sari itu adalah kegiatan kader-kader yang binaan Dinkes, yang merupakan ujung tombak pelaksanaan kesehatan di desa-desa. Jadi insya Allah paling enggak terlalu banyak Pak, sekitar 60-an orang saja. Itu pun nanti dilaksanakan di jalan depan Pendopo Suryagraha. Itu yang sedangkan yang lain yang mendukung kegiatan ini nanti ada juga Posyandu Remaja Mas. Posyandu Remaja ini nanti terfokus di SMP 1 Magetan. Nanti melibatkan adik-adik kita dari DKR maupun dari insan genre dari Dinas PPKB. Nanti mereka akan melakukan pemeriksaan ya Mas Toto, pemeriksaan tinggi badan segala macam. Kemudian nanti ada edukasi juga. Nanti edukasi kita melibatkan adik-adik dari duta genre dari Dinas KB. Dan ada edukasi juga mungkin dari dari DKR, anak remaja binaan dari kita Dinas Kesehatan, untuk melakukan semacam beberan lah atau edukasi permainan yang mendukung kegiatan stunting misalkan. Itu. Kemudian ada lagi Mas, nanti pada saat rembuk stunting itu ada hal yang baru. Nanti diadakan namanya launching Jackmil atau ojek untuk ibu-ibu hamil. Kemudian juga dari Forum Anak dari Dinas KB itu juga nanti akan semacam deklarasi Forum Anak Cegah Stunting. Gitu Mas Agus. Luar biasa ya. Jadi gerakan untuk melibas yang namanya stunting ini Dinas Kesehatan sangat bersama-sama. Nah, tentu ini sudah ada yang bertanya lagi nih di WhatsApp-nya dari Bapak Ahmad ini. Berikan anggaran untuk gizi setiap desa di Kelurahan Posyandu. Adanya gerakan senam perlu dipantau secara ajak setiap desa. Mohon maaf, ini apakah ada kegiatan itu Bapak untuk memantau para kegiatan senam seperti lansia atau remaja di setiap desa? Kegiatan yang mendukung ini memang banyak yang sudah dilakukan. Nah, pemantauan itu biasanya dilakukan dari teman-teman kami yang ada di Puskesmas maupun penanggung jawab desa, termasuk di KB nggih Pak nggih. Di sana juga ada teman-teman KB untuk memantau ya. Jadi memantau pelaksanaan, termasuk mengingatkan, termasuk memberikan binaan begitu. Jadi tidak hanya memantau, sehingga terjadi kesinambungan. Jadi tidak hanya 1 bulan terus berhenti begitu. Jadi harapannya setiap bulan itu ada kegiatan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi itu harapan kami. Memang kita sudah bergerak gitu, sudah bergerak sesuai dengan Makcling ini, bergerak libas stunting. Jadi semuanya bergerak, termasuk nanti harapannya dari aparat desa itu juga mengawasi juga nih, dari apa-apa yang menjadi pedoman untuk penurunan angka stunting ini tetap dilaksanakan di desa. Dan ini kami mendorong untuk semua desa ini tetap bisa mengalokasikan. Nah, ini lewat otomatis kita melalui PMD, dari ADD, PMD, sehingga PMD memberitahukan semua desa untuk menganggarkan melalui ADD-nya ini terkait dengan penanggulangan stunting ini. Gitu. Nah, dalam kegiatan Festival Makcling Magetan Bergerak Cegah dan Libas Stunting ini kan tadi juga ada senam Germas dan juga ada pelayanan kesehatan tradisional. Nah, ini yang perlu diketahui oleh masyarakat. Seperti apa itu nantinya? Mungkin Bu Tutut mungkin yang mau menjelaskan, monggo. Baik, terima kasih.
Jadi di stan-stan kita nanti yang ada di Jalan Depan Pendopo Suryagraha, salah satunya adalah terkait pelayanan kesehatan tradisional. Nah, di sini nanti teman-teman kami dari bidang pelayanan kesehatan tradisional yang akan memberikan konseling, memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait produk tradisional ya, semacam itu yang bisa membantu meningkatkan nafsu makan anak. Nah, seperti itu sehingga karena stunting ini kan erat kaitannya dengan kekurangan gizi, mungkin juga kaitannya dengan nafsu makan yang rendah dan sebagainya. Nah, ini teman-teman yang dari kesehatan tradisional yang akan membantu memberikan konseling di sana. Jadi kita memanfaatkan bahan-bahan lokal yang banyak ada di Magetan yang bisa kita manfaatkan. Seperti itu Mas Agus. Nanti juga ada konseling gizi. Konseling gizi ini nanti untuk semua usia ya, mengingat di sana ada screening PTM untuk penyakit tidak menular, tapi juga ada konseling juga untuk terkait makanan bayi dan anak. Jadi biasanya ibu-ibu yang mengalami kesulitan terkait seperti apa sih makanan untuk usia misalnya 9 bulan yang tepat itu seperti apa, teksturnya bagaimana dan seterusnya, itu nanti bisa konsultasi dengan teman-teman nutrisionis yang siap di sana. Kemudian kemudian juga nanti terkait diet kesehatan, monggo misalnya yang pengen misalnya memiliki penyakit tidak menular yang membutuhkan pengaturan makanan dan diet, bisa konsultasi dengan teman-teman yang ada di sana. Seperti itu. Terus kami juga tambahkan untuk yang di Rembuk Stunting sendiri, nanti menyambung yang disampaikan oleh Pak Toto dan Pak Salim, kita nanti juga mengundang dari 27 desa lokus stunting tahun 2023 dan nanti akan menandatangani komitmen bersama Bupati Magetan. Jadi bagaimana 27 desa itu nanti memiliki komitmen untuk bersama-sama mengatasi permasalahan stunting di wilayahnya. Gitu. Jadi 20 ya tadi ya. 27 desa di Kabupaten Magetan ini akan bergerak bersama untuk melibas yang namanya stunting dan punya komitmen masing-masing ya. Dan tentunya saudara sih masih banyak yang bakal kita obrolin. Jadi untuk Anda yang mau bertanya lagi monggo di 0351896137 atau di WhatsApp-nya di 0811 30 20 906 saudara sih. Karena mumpung masih ada Bapak Toto, Pak Salim dan Bu Tutut dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan saudara sih. Tentunya tetap rapat terus bersama Radio Rasi FM di acara Ngobrol Bareng Dinas Kesehatan Magetan. Resi 90,6 FM Radio Keluarga Anda saudara sih, masih di acara Ngobrol Bareng Dinas Kesehatan Magetan saudara sih. Tentunya untuk siang kali ini masih bareng Bapak Ahmad dari Dinas Kesehatan, ada juga Bapak Toto dari Dinas Kesehatan, ada Bapak Ahmad dari Dinas PPKB dan PP dan PA ya. Dan ada Bu Tutut juga. Nah, bicara soal Festival Majling. Nah, tentunya juga sahabat Rasi juga penasaran juga nih Bapak Toto ya, ini bagaimana untuk pengobatan dan penanganan bagi yang mengidap yang namanya stunting ini. Ya, terima kasih Mas Agus untuk festivalnya. Yang jelas mari kita ramaikan bersama. Iya, betul. Semoga festival stunting ini bisa berjalan sesuai harapan. Ya, kita bicara masalah stunting. Kemarin-kemarin itu stunting itu orang-orang pada belum tahu. Iya betul. Apa sih stunting itu? Nah, itu ya, ada yang ngomong makanan apa, gitu, dikirain kelanting gitu, ya, jadi seperti itu. Nah, kami terus berupaya dengan Dinas PPKB, PP dan PA untuk berupaya memberikan gambaran apa itu stunting, baik itu kepada seluruh OPD, karena memang apa yang saya katakan bahwa tidak hanya tugas dan tanggung jawab Dinas Kesehatan dan PPKB tadi, jadi semuanya menjadi tanggung jawab bersama. Nah, stunting ini adalah kalau kita mengenal itu adalah gagal tumbuh, jadi pertumbuhannya itu
gagal dibanding dengan seusianya. Ya, jadi itu nggih. Jadi kami berharap dari teman-teman yang ada di puskesmas jangan sampai kalau ada anak stunting ibu ngomong diomongin anake kuntet, anake cebol, jangan ya, nanti kasihan. Mungkin dia akan merasa rendah diri ya, kok nggak bisa ngopeni anake kayak gitu. Jadi istilahnya kita sepakat adalah istilah gagal tumbuh. Gagal tumbuh ya. Nah kalau kita melihat stunting ini memang penyakit yang kronis ya. Jadi tidak bisa sekali dikasih makanan diwodot itu langsung tinggi, tidak bisa. Jadi sudah mulai awal itu memang harus kita persiapkan supaya generasi-generasi ini tidak menjadi stunting. Oke. Jadi mulai hulu itu kita sudah melakukan kerjasama dengan Depak. Nah di sana ada bimbingan perkawinan. Nah di sana diharapkan setiap orang yang mau menikah mendaftarkan di KUA itu harus mendapatkan bimbingan perkawinan. Gitu. Nah, yang paling bahaya ini kalau nggak dibimbing sudah punya anak dulu. Nah, ini sekarang menjadi masalah. Iya, betul. Terutama Pak Salim ini masalahnya. Ini kuasanya Pak Salim ini. Ya, jadi Pak Salim ini ahli supaya anak-anak ini supaya tidak melahirkan dulu sebelum nikah. Nikah, gitu. iya. Jadi harapannya para sahabat terasi kalau memang pada saatnya ya kita menikah dan mampu ya itu. Jadi jangan sampai sebelum menikah sudah punya anak. Nah ini sangat beresiko untuk melahirkan anak-anak stunting. Nah ini menjadi semuanya begitu. Kemudian di remaja sudah kita lakukan dengan pemberian tablet tambah darah, ada posyandu remaja begitu, Kemudian kalau sudah hamil ya kita tetap lindungi ibu hamil karena ibu hamil ini merupakan sasaran yang paling rawan. Nah ini akhirnya muncul ya Pak Salim ada Jekmil gitu ada muncul lampu bangjo. Kemudian ada muncul lampu bangjo itu penandaan kalau ibu ini beresiko tinggi itu dia akan diberikan lampu merah. Termasuk di dalam buku ibunya itu dikasih penandaan sehingga kader kalau datang kalau lewat tiba di rumah ini ada lampu abang berarti ada ibu hamil yang beresiko tinggi. Nah ini kader sudah mulai selalu melakukan pendampingan dan pengawasan bila terjadi suatu waktu. Nah, itu sampai seperti itu kita perlakukan untuk ibu hamil. Nah, ini ibu hamil harapannya kami dengan Jekmil akan bisa diantar, ke puskesmas untuk melakukan ANCT. Ya, ANCT itu pemeriksaan ibu hamil pertama yang lengkap. Nah, ini harapannya gratis untuk Jekmilnya ini. Jadi seperti itu ya sehingga bayi ibu hamil itu mendapatkan pemeriksaan yang lengkap bagaimana dengan kondisi kehamilannya dan sebagainya. Kemudian diantar sampai pulang. Jadi kemarin kita waktu menyusun Smart City nggak podo karo Gojek sama Grab lain. Jadi Jekmil ini nggak hanya mengantarkan dilempar sudah gitu tapi Jekmil ini mulai mendampingi mulai dari rumah jemput dan juga mengingatkan sampai diantar ke puskesmas, didampingi sampai pemeriksaan sampai pulang dan dikembalikan. Lagi. Jadi kemarin kita diprotes, ngapain kok nggak menggunakan Gojek dan Grab lain. Alhamdulillah di Magetan ini menjadi ikon, terutama di Living Smart-nya kita menjadi ikon. Kalau Jekmil itu ya di Magetan, gitu. Nggak ada yang lain gitu. Kemarin ada beberapa kabupaten, beberapa provinsi sudah melakukan studi banding ke kita. Nggak tahu mungkin nanti namanya bukan Jekmil, tapi yang jelas kalau Jekmil adalah milik Magetan, jadi ikon brandingnya Magetan. Nah itu, kemudian sudah hamil kita kita rawat sampai melahirkan, dan melahirkan ini petugas gizi juga mengikuti mulai hamil sampai menjadi balita sampai seterusnya, mengikuti terus karena memang gizi ini menjadi penting. Manusia itu bisa
bergerak, bisa hidup, bisa tumbuh, bisa beraktivitas, itu karena ada asupan gizi. Jadi kalau manusia coba tidak makan 3 hari mungkin akan lemes gitu ya. Jadi gizi ini perlu bagaimana seimbang sehingga mereka mendapat asupan tuh yang sesuai. Kalau tidak sesuai mesti jelas gitu. Iya betul. Ya seperti adik-adik yang muda-muda itu kan senengannya makanan cepat saji. Cepat saji, ya. Nggak tahu itu bagaimana caranya kan, yang penting cepat saji. Dia keren gitu ya. Kita mudah. Ya. Wah, keren, praktis. Nggak tahu kalau di situ banyak sekali timbunan-timbunan bahan-bahan yang menjadi racun di dalam tubuh, baik itu kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi dan sebagainya. Inilah akhirnya banyak sekali terjadi penyakit degeneratif di Indonesia, termasuk di Magetan ini banyak sekali. Nah ini kami menghimbau kembali ke alam. Nah makanya itu kita ada baterai itu. Oke, baik, terima kasih. Baterai itu akhirnya menjadi masuk di dalam situ supaya masyarakat tahu dari kembali ke alam itu bagus ya Pak ya. Kalau mencret dulu kasih daun jambu. Ya, kalau nggak bisa BAB dikasih pepaya, itu kembali ke alam. Kalau zaman murah lagi. Zaman dulu ya Pak ya, kita kalau susah makan cekoki sama kunir kan. Tapi dengan adanya baterai ini bisa diolah sesuai dengan selera. Jadi seperti itu. Selain nanti baterai penggunaan bahan-bahan alami juga ada pijat-pijat Mas. Nanti dilakukan pemijatan pada titik-titik tertentu. Nanti mungkin anak ini sering nangis, itu nanti dipijat. Jadi nggak nangis, guyu terus. Ada anak yang susah makan, nanti akan dipijat. Dia akan makan. Nanti ada anak yang kurang aktivitas, nanti dipijat. Nanti ada pemijatan, nanti insya Allah teman-teman kami yang ada di Patra nanti di dalam situ akan memperkenalkan back to nature, nanti kembali ke alam. Oke, baik, terima kasih Bapak Toto dari Dinas Kesehatan Sautrasi sudah menyampaikan sedikit mengenai yaitu stunting Sautrasi. Nah, tentunya untuk Anda jangan lupa nanti tanggal 25 ini bisa hadir di Festival Majling Sautrasi ya. Tetap merapat terus ya di 90,6 Radio Rahasia FM Magetan karena bakal ngobrol lagi setelah jeda berikut ini. Resi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Sautrasi masih di program acara yaitu ngobrol bareng Dinas Kesehatan dengan tema Festival Majling. Ada Bapak Toto dari Dinas Kesehatan dan Bapak Ahmad dari Dinas PPKB, PP dan PA. Ada juga Bu Tutut. Nah, bicara lagi soal Festival Majling. Nah, tentunya ini juga ada nanti Basar Produk Pertanian dan Perikanan. Nah, apakah nanti juga dinas-dinas terkait juga bergabung di acara Majling ini, Bu Tutut? Mungkin Bu Tutut yang lebih tahu ya, mungkin monggo. Baik, terima kasih. Jadi benar seperti yang disampaikan Mas Agus ya. Jadi nanti ini merupakan kolaborasi dari OPD-OPD yang terkait dalam penanganan stunting ya. Antara lain nanti dari Dinas Peternakan dan Perikanan dengan bazar produk-produk peternakan dan perikanan mereka, nanti masyarakat bisa mendapatkan di sana beli kalau ini Mas. Oh gitu. Jadi yang ini nggak gratis. Kalau gratis saya ke sana Ibu. Jadi yang ini nggak gratis. Kemudian juga dari pertanian juga demikian. Oh, gitu. Kemudian ini menyampaikan juga informasi, barusan kami dapat info dari Dinas Dukcapil, di mana mereka juga akan membuka stand terkait pelayanan pembuatan akte kelahiran, kartu identitas anak dan juga KK baik itu baru maupun cetak ulang. Nah, untuk masyarakat yang nanti akan membutuhkan pelayanan tersebut, apabila hadir ke stand, dimohon sudah membawa persyaratan lengkapnya. Ya, jadi di sana nanti tinggal ndak wira-wiri lagi gitu Mas Agus. Ini satu wadah yang bisa mencakup semuanya ya. Dan tentunya nanti juga ada lagi yaitu komunitas gizi nih. Biasanya ini yang paling dicari sama ibu-ibu yang mungkin anaknya lagi berada bermasalah, mungkin untuk masa depan anaknya ini juga seperti apa nantinya Ibu?
Baik, jadi ini kami dari DPC Persagi atau Persatuan Ahli Gizi Indonesia Magetan ya, cabang Magetan. Ini kita semua nanti ada di sana ya, Gitu. ada di sana. Sebagian nanti akan stay di stand untuk memberikan konseling tadi terkait makanan bergizi mulai dari bayi, balita dan juga untuk dewasa. Jadi monggo nanti masyarakat biasanya itu ibu-ibu Mas Agus yang sudah selesai ASI eksklusif itu pasti akan mengalami kesulitan dalam pemberian MPASI pertamanya. Jadi kadang-kadang mereka mendapatkan informasi dari media sosial atau dari internet yang sebetulnya kurang tepat seperti itu. Nah nanti pada hari Senin tanggal 25 itu monggo bisa berhubungan langsung dengan nutrisionis kami, baik rekan-rekan dari puskesmas maupun rumah sakit ada di sana. Jadi akan bisa secara langsung bisa konsultasi seperti itu. Baik. Terima kasih Bu Tutut ya. Dan saya ingin bertanya sama Pak Salim nih dari PPKB, PP dan PA. Nah selama ini kan stunting juga merajalela karena adanya pernikahan lahir sebelum menikah tadi ya Bapak ya. Apakah dari Dinas PPKB ini melakukan sosialisasi kepada masyarakat ini Bapak? Iya, terima kasih Mas Agus, pertanyaannya bagus sekali dan rodok mengkritisi juga. Ini jujur saja nggih, di kami ini kan ada dua urusan. Pertama tuh PPPA dalam arti pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan yang satunya pengendalian penduduk dan KB. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwa untuk yang di urusan PPPA ini kami ini sesuai dengan amanah dari atas lah dari pemerintah bahwa anak atau yang remaja yang mau menikah di bawah usia 19 tahun itu harus ke kami dulu. Gitu. Ke kami dulu, kemudian nanti ke pengadilan agama. Habis itu nanti kami memberikan konseling. Nah intinya memang ya tanggung jawab saya juga ini Mas Toto ini bahwa ternyata di Magetan juga ada sih kasus-kasus perkawinan anak itu ada. Dan bahkan yang MBA atau LKMD lamar keri mateng desi itu juga ada. Nah makanya terus sekarang bikin pertanyaannya, apakah kalau yang anak di bawah 19 tahun apa nggak boleh kawin atau nggak boleh nikah? Ya boleh, cuma nanti kan kami terus mendampingi terus sehingga si calon ibu tersebut dalam melahirkan nanti tidak stunting. Itu intinya seperti itu. Betul. Melalui apa pendampingannya? Melalui TPK, tim pendamping keluarga yang kami bentuk di seluruh desa itu ada semua. Bahkan ini ada 516 TPK Mas Agus. Luar biasa. 516 TPK dan satu TPK itu ada 3 anggotanya. Tim tersebut itu terdiri dari bidang dari kesehatan ada, dari PKK ada, dan dari kader kami juga ada. Jadi intinya semua bergerak di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten, bahkan pelaksana bergerak untuk mencegah stunting ini. Gitu Mas Agus. Terima kasih Bapak Ahmad Salim, Bapak Salim lebih kenalnya. Ini yang tentunya dari Dinas PPKB ini selalu mendampingi jika calon pengantin itu usianya di bawah 19 tahun ya Bapak, sampai selesai pernikahan juga masih dalam pendampingan ya Bapak. Iya, bahkan gini Mas Agus, saya tambahkan bahwa kami sudah punya aplikasi El-Simil itu. Kan sekarang ini kan anak-anak remaja itu kan yang canggih-canggih gitu. Iya betul. Teknologi yang tinggi, makanya kita bentuk aplikasi El-Simil, elektronik siap hamil dan nikah. Nah di situ nanti kita pantau sampai pokoknya intinya itu ya anak tersebut si calon pengantin tersebut nanti dalam melahirkan tidak stunting itu saja, anaknya tidak stunting lah, itu tujuannya seperti itu. Terima kasih Pak Salim dari Dinas PPKB Sautrasi ya, sudah menjelaskan sedikit mengenai untuk Anda yang punya putra putri yang mau menikah di bawah usianya 19 tahun. Nah tentunya Sautrasi jangan kemana-mana, setelah ini nanti kita bakal ngobrol lagi bersama Bapak Toto, Bapak Salim dan Bu Tutut, tentunya tetap merapat terus di 90,6 Radio Rasi FM Magetan.
Saya di sini Mas. Resi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Saudara kasih kebersamaan kita di acara Ngobrol bareng Dinas Kesehatan Magetan kayaknya juga berada di penghujung acara nih. Sebelum kita tuntaskan Pak Toto, nah mungkin Pak Toto punya pesan untuk pendengar Radio Rasi FM untuk Festival Majling atau stunting ini Pak Toto, monggo. Ya, terima kasih. Dengan festival ini kami mohon doanya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Magetan. Semoga dengan festival ini kita awali, terlambat pun tidak apa-apa ya. Yang penting kita awali di tahun ini tanggal 25 Juli hari Senin. Mari kita sama-sama bergerak secara bersama libas stunting. Tidak ada stunting dimanapun ya. Saya pernah tergelidik Mas dengan TikTok. Saya sudah banting tulang sekeras-kerasnya kok tidak kaya. Dia banting tulang ya nggak mungkin tuh ya nek kaya. Tulang yang dibanting-banting tadi seperti itu. Jadi kita ambil hikmahnya bahwa kalau kita mau melibas stunting gitu ya jangan melakukan diet sendiri, tapi harus minta informasi dari ahlinya. Jadi seperti itu ya. Kadang-kadang masyarakat itu salah gitu ya. Jadi apalagi dengan budaya-budaya anak tidak diberi ASI ya Mbak Tutut ya, langsung diberi susu formula. Nah itu harapan kami, monggo kita sama-sama melibas stunting ini dengan perilaku-perilaku yang benar dan mencari informasi yang benar dan tenaga-tenaga yang handal di dalam penanggulangan stunting ini. Jadi seperti itu harapan kami. Insya Allah dengan bergerak secara bersama baik pemerintah daerah maupun masyarakat, stunting hangus di Kabupaten Magetan. Baik, terima kasih Pak Toto. Mungkin Bapak Salim dari Dinas BPKB. Ya, terima kasih Mas Agus. Pesan saya dalam rangka libas stunting ini, terutama bagi calon pengantin dan remaja, bahwa paling tidak 3 bulan sebelum menikah, jenengan calon pengantin harus download aplikasi LC-Mil di Play Store. Nah, di situ akan ada semacam kuesioner, kemudian ada semacam edukasi, dan yang lebih penting juga akan langsung nge-link dengan tim pendamping keluarga. Oleh karena itu sekali lagi pada calon pengantin tolong download Play Store di HP. Kemudian bagi perangkat desa yang terutama Pak Mudin atau Kaur Kesrang tolong bekerja sama dengan kami, dengan teman-teman di lapangan untuk mensosialisasikan atau mengadvokasi kepada calon pengantin agar download aplikasi LC-Mil. Demikian Mas Agus. Terima kasih Pak Salim dari PPKB. Mungkin ada Bu Tututnya mau menyampaikan sedikit untuk pendengar Radio Rasi FM mengenai stunting ini. Baik, terima kasih. Jadi harapan kami dengan adanya Festival Majling dan juga Rembuk Stunting pada hari Senin tanggal 25 Juli nanti, masyarakat semakin memahami apa itu stunting, seberapa pentingnya kita bersama-sama mengatasi permasalahan stunting ini, karena stunting ini berdampak sekali pada kualitas sumber daya manusia yang tentu nanti akan berpengaruh besar pada generasi mendatang seperti itu. Dan kami sampaikan juga kepada masyarakat bahwa mencegah itu jauh lebih mudah kita lakukan daripada kalau stunting sudah terjadi. Jadi mari kita bersama-sama melakukan pencegahan supaya stunting ini tidak terjadi. Mulai dari usia remaja kita perhatikan gizinya, remaja putri minum tablet tambah darah, remaja-remaja memiliki pola makan sehat. Seperti yang tadi disampaikan, tidak pola makan yang instan seperti itu. Kemudian calon pengantin juga harus sudah paham betul ya apa-apa yang harus mereka persiapkan sebelum memasuki lembaga perkawinan. Kemudian ibu hamil juga kita perhatikan gizinya, kesehatannya,
ibu hamil kan rentan terhadap anemia nggih. Iya. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Kemudian gizi anak-anak mulai lahir sampai terutama 2 tahun pertama itu harus betul-betul kita perhatikan. Itu lebih mudah sebetulnya melakukan itu daripada kalau stunting sudah terjadi, Mas. Karena menangani stunting ini sangat sulit ya, butuh waktu yang tidak sebentar. Seperti itu. Untuk penanganan stunting kita sebetulnya sudah ada program alur rujukannya, aksi cegah stunting ya, mulai dari penemuan kasus di posyandu, rujukan ke puskesmas, kemudian nanti ke RSUD, semua sudah siap menangani seperti itu. Tetapi sekali lagi kami sampaikan bahwa mencegah itu lebih penting seperti itu. Kemudian melalui forum ini juga kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak dan juga masyarakat yang sudah ikut mendukung pelaksanaan festival Makceling dan Rembuk Stunting, dan mudah-mudahan memberikan hasil baik sesuai dengan yang kita harapkan. Itu terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tutut ya sudah menyampaikan sedikit mengenai pesannya tentang stunting, pentingnya untuk menjaga kesehatan para calon pengantin untuk putra-putrinya nantinya, sahabat Rasi. Dan tentunya kita tuntaskan dulu. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Toto dari Dinas Kesehatan, Bapak Salim dari PPKB, dan Bu Tutut terima kasih. Semoga nanti lain kesempatan bisa mampir lagi ke studio Rasi FM Magetan. Dan untuk Anda yang ketinggalan dialog kita tadi, Anda bisa lihat nanti di YouTube-nya Rasi Magetan ya. Agus mohon pamit, ketemu lagi di lain kesempatan, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru saja Anda simak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, radio keluarga Anda.